Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hipotesis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Sylvia dan Saya Penyedan Mawati. Langsung saja ya. Direkam ke lapi ayah iya nak panahnya ada tapi iya ngalai pikir kelas. Hipotesis merupakan pendapat atau dugaan yang masih lemah dan harus diputuskan menerima atau menolak hipotesis tersebut dengan bukti hipotesis tes yang dijelaskan pas benda. Jadi itu dugaan yang masih lemah apakah diterima atau tidak, makanya ada H0 dan H1 yang mendukung. H0 yang tidak mendukung, tidak mendukung, H1 yang mendukung. Nah, kemudian hipotesis dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama hipotesis kerja atau statistis dan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah pernyataan formal yang memiliki hubungan atau perbedaan antar variabel dengan pendekatan ilmiah atau analisis. Jadi kalau hipotesis penelitian mah kan ada H0 dan H1. Nah, kalau hipotesis kerja mah nggak ada H0 atau H1. Contohnya itu kalau hipotesis kerja, penggunaan media sosial meningkatkan tingkat stres pada mahasiswa. Nah, terus kami contohkan hipotesis penelitian H0 ya, tidak ada hubungan antara penggunaan media sosial dan tingkat stres. Yang H1-nya ada hubungan positif antara penggunaan media sosial dan tingkat stres mahasiswa. Selanjutnya ada penggunaan hipotesis. Menurut Rijal tahun 1983 ada 4 penggunaan hipotesis. Yang pertama, memberikan batasan dan detail jangkauan kerja dan penelitian. Jadi hipotesis memberikan batasan dalam kerja kita punya hipotesisnya kan cuma mendukung dan tidak mendukung. Otomatis kerja kita cuma yang mencari apakah ini mendukung atau tidak. Nah, itu memberi batasan. Kemudian yang kedua ada menyiagakan peneliti pada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadang kala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Menyiagakan peneliti jadi supaya peneliti paham bahwa ini fakta yang harus kita teliti kadang-kadang ini peneliti tidak terabaikan, terabaikan sekali tidak sengaja. Kemudian yang ketiga ada sebagai pedoman dalam pengerjaan serta penyesuaian dengan fakta dan aktivitas antar fakta. Sebagai pedomannya sebagai langkah. Jadi ketika kita tahu ya hipotesisnya kayak gini, berarti langkah nanti pilih metode pakai ya, pilih cara kerjaan ya. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-cerai tanpa koordinasi dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Sebagai alat sederhana dan memfokuskan fakta menjadi kayak kerangka. Jadi kan kita cuma fokus antara mendukung atau tidak mendukung. Jadi sebagai kerangka memfokuskan fakta yang bercerai-cerai disatukan jadi mendukung atau tidak mendukung. Kemudian ada kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ada 3 kesalahan. Yang pertama, menolak H0 yang benar. Menolak H0 yang benar nanti kan H0 jadi benar. Tapi kadang kita salah jadi H0 yang mendukung atau tidak. Nah, kata wah. Bentar ya. Kalau H0 yang benar seperti tadi kan H0 tidak ada hubungan. Tapi kadang si penelitinya salah menyimpulkan. Jadi penelitinya menyimpulkan bahwa tempat nanti H0 ada hubungan, padahal tidak ada hubungan. Nah, contoh nanti dalam uji obat baru, peneliti menyimpulkan bahwa obat tersebut efektif, padahal sebenarnya tidak lebih baik dari placebo. Oke, kesalahan jenis 2, kesalahan merumuskan hipotesis.
Kita salah merumuskan hipotesis. Kesalahan merumuskan hipotesis anu tadi dibalik kesalahan merumuskan hipotesis. Kadang mau teh guna menolak jadi dukung. Menerima hak nol yang salah. Itu salah menerima hipotesis. Kesalahan merumuskan hipotesis kudu namanya teh jenis kesalahan ketiga. Lain keduanya menerima hak nol yang salah. Jadi nyambung itu. Jadi sama-sama ini dibalikin. Intinya pada salah. Oh, sebenarnya teh bener, cuma ditolak. Salah, tapi menerima hal yang salah. Terus amun anu eta mah kan salah, tapi kalau diterima Intinya mah anu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun gitu. Kemudian ada pengujian hipotesis langkah-langkah yang sangat merumuskan hak nol dan hak satu dengan jelas sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Jadi kita menjelas hak nol kami mendukung dengan sikatan kumaha, hak satu kami mendukung dengan sikatan kumaha. Yang kedua ada memilih uji statistik yang sesuai dengan asumsi sebarang populasi dan skala pengumpulan data. Kita sudah menentukan statistiknya atau satunya, kemudian kita menentukan uji statistik nanti uji statistik nanti apakah bersifat anormal tadi Oh, jadi kita memilih uji statistik yang apa? Apakah uji statistik tersebut masuk nanti uji statistik dari skala pengumpulan data kan tidak supaya kami 30 pakai tanggal tahun. Jadi terus yang ketiga ada menetapkan dalam signifikan alpha ya menetapkan dalam signifikan A. Kalian mesti tahu itu statistik berdasarkan data. Jangan ya Allah. Yang ketiga adalah menghitung. Yang keempat menghitung uji statistik berdasarkan data. Jadi kita udah memilih uji statistiknya bagaimana. Selanjutnya menentukan nilai kuantitas atau daerah disebutkan ini pada bikin tabel bisa ya karena membuat kesimpulan dengan jalan yang melakukan kalian membuat kesimpulan apakah hipotesis yang ditolak atau diterima berdasarkan dari data nanti apakah nanti selanjutnya menjelaskan yang betul. Selanjutnya menerbitkan nilai hipotesis. Uji hipotesis. Menentukan nilai hipotesis ini terbagi menjadi dua. Ada uji hipotesis dua sisi dan uji hipotesis satu sisi. Nah, uji hipotesis dua sisi ini adalah uji hipotesis yang tidak diketahui arahnya. Biasanya kalimat hipotesis dua arah adalah terdapat perbedaan dan tidak terdapat perbedaan. Seperti yang tadinya aku pas belajar kan dirinya perbedaan apa sudah karena ayah uji hipotesis apa. Kan ada teh ayah anu terdapat perbedaan, sekarang tidak dapat perbedaan. Jadi misalnya teh H atau teh hasil panen semangka pupuk organik sama dengan pupuk kimia. Terus H1 teh hasil panen semangka pupuk organik dan pupuk kimia berbeda. Nah, eta lamun uji hipotesis dua sisi. Terus ieu teh. Nah, daerah penolakan hatol teh bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, eta disebut uji hipotesis dua sisi. Lamun di mah kan dibandingkan langsungnya. Jadi anu daerah penolakan hatol teh aya di dia tayang
kirina terus dia anu manana lamun anu misalnya di dalam satu kurva berarti aya di sisinya dan dua ieu eta disebut uji batasan ciri. Iya, itu di gambarnya. Daerah penolakan halorat ya, lamun uji hipotesa dua sisi mah ya jadinya ya sebagai anu kiri, ya sebagai anu kanan, ya lamun anu ieu mah ieu na gagal H0 atau HA diterimana dia terus teh sampai jadi udah menunggu. Terus langsung pada contoh namanya contoh uji hipotesa dua sisi. Misalnya aya soal perusahaan beras kemasan PT Makmur Santosa mengeluarkan laporan bahwa rata-rata produknya sebesar 30 ton per tahun. Setelah menerima laporan tersebut, pemerintah Indonesia mengadakan sebuah pengujian apakah pernyataan dari PT Makmur Santosa tersebut benar adanya. Kemudian sebagai alat penguji diambil sampel penelitian sebanyak 60 dan diperoleh rata-rata sebanyak 25 ton dengan standar deviasi 10 ton. Hitunglah apakah pernyataan dari peningkatan produksi PT Makmur Santosa tersebut benar adanya apabila menggunakan taraf nyata sebesar 5%. Nah, untuk menentukan jawabannya, yang pertama kita merumuskan dulu. Nya itu tadi 30 ton. Terus taraf nyata nanti tadi teh Oh, diketahui. standar deviasi. Standar deviasi kita simpangan. Biasa tadi tulis. Ya.
Jadi tinggal dina ieu ya, ada tabel. Z. Kan si jet itu teh aya di dieu nya. Lamun di kiri itu negatif 1,96, lamun di dieu mah Positif. 1,96. Nah, ieu na berarti halaman teh ditolak. Terus teh ditolak soalnya kan dina ieu teh pas merumuskan hipotesana teh kan ieu nya dina tabel teh yang kurang lebih teh kan 1,96. Terus kita teh buat si kurvana nah 1,96 teh kan jet hitungnya teh kan berarti di dieu. Nah ini kan 1,96 terus negatif 1,96 berarti kan dosa ieu teh wilayah tolak nol berada di sebelah kanan dan di kiri. Keputusan tolak nol jika jet itu berada di wilayah tolak nol, dia kan berada di wilayah tolak nol. Ya dia lihat tina jet lama dari bentuknya negatif 3 wilayah sebelah itu. Dia nanti kan di dia negatif 3. Iya, udah nama kan Ali kan kurang lebih 1,96 kan ini jet itu. Jadi itu kan ini sok disimpan lagi ieu nya. Di dia. Kan itu teh batas 1,9. Jet tabelnya berapa? Perbandingannya karena jelas. Ente. Berarti kan di sana di sebelah kiri dari itu. Panjangan. Dia ya. Dia di Enggak di bawah. sama ini. Di luar. Sisi daerah penolakan harus dua dia itu pokoknya berdua di kalau misalnya teh kayak uji hipotesa satu sisi ketika dari dua jenis kan ada anu sebelah kanan ada sebelah kiri kalau misalnya dalam anu sebelah gimana oh sebelah kanan nah berarti si iya nate new nate harus lebih besar sama dengan dari new nolna kalau aku di rumah nah iya new nate hanol nate new sama dengan new nol dan H1 nate new tidak sama dengan new nol jika itu tadi ini anu Pak kan ada perbedaan hanol kan terdapat perbedaan namun H1 mah tidak terdapat itu ya oke terus ya anu hipotesa satu anu kanan anu satu uji hipotesa satu sisi atau WKL dengan pernyataan H nate new nate kurang dari sama dengan new nol dan H1 nate new lebih besar lebih dari new nol. Jadi si kurva nate gambar nate bakal kieu tah. Jadi si H0 ditolak nate bakal berada di sebelah kanan di kieu. Kalau anu
nate mu lebih besar dari mu0 dan H1 nate mu nate lebih kecil dari mu0 kan tadi banyak si H0 nate mu nate lebih kecil dari sama dengan mu0 terus H1 nate mu lebih besar dari mu0 lamun ieu sebaliknya anu kiriman jadi daerah penolakan nate harus berada di sebelah kiri menjadi dia lagi dia tidak ada ieu anu jet itu lebih ieu ka ieu teh tinggal tinggal lainnya di PPT pasti dibagikeun da. Nah, itu lamun tentang uji hipotesa. Selanjutnya ada signifikan. Signifikan pada kamus Thesaurus Indonesia. Signifikan mengandung persamaan kata, berarti, bermakna, istimewa, penting, relevan, dan substansial. Nah, lamun signifikasi ya mah juga ieu. Nah, alfa 5% 0,05 tuh menggunakan angka signifikasi. Jadi buat apa sih kayak kata signifikan itu alternatif. Nah, jika angka signifikan adalah 0,05, presentasi kepercayaan diri adalah 95%. Jika angka signifikansial 0,1, maka hasil presentasi kepercayaan adalah 90%. Ieu mah taraf ieu na geuning dakwaan gitu ya. Yang selanjutnya ada uji hipotesa rata. Uji hipotesa rata adalah salah satu ukuran gejala besar yang banyak digunakan dalam melihat informasi dari seluruh data. Hal ini bermanfaat baik dalam menjelaskan data secara deskriptif maupun dalam menjelaskan populasi. Nah, rata ini dibagi menjadi 3. Ada rata sebuah populasi, ada kesamaan dua rata, dan pengamatan pemasangan. Di rata sebuah populasi dibagi lagi menjadi 2. Ada simpangan baku delta diketahui dan simpangan baku delta tidak diketahui. Simpangan baku delta diketahui H0 nate ini mah H0 nate sama dengan yang satu sama dengan terus melawan H1 nanti tidak sama dengan dengan nanti sebuah nilai tertentu sesuai asumsi dengan digunakan tentang populasi. Kita dapat menggunakan rumus. Nah, rumus nanti lamun anu simpangan baku di delta diketahui mah Z sama dengan X bar dikurangi mu0 per delta dikurangi delta per akar N. Nah, ya, pagi simpangan baku delta diketahui ngangge rumus anu ieu. Terus lamun misalna teh simpangan baku delta tadi tidak diketahui, berarti ngangge rumus nate anu T sama dengan X bar dikurangi mu0 per S dikurangi S per delta akar N. Nah, ieu pami simpangan baku delta tadi diketahui ngangge rumus anu Z, pami anu simpangan baku delta tidak diketahui berarti ngangge anu T. Terus ada kesamaan dua relata. Kesamaan dua relata memerlukan perbandingan dua populasi. Misalnya, peneliti ingin membandingkan dua cara mengajar, gaya sembuh dua macam obat, dan sebagainya. Kita membatasi pembicaraan pada dua relata populasi yang mempunyai simpanan normal atau penggunaan ukuran sampel yang memungkinkan digunakannya standar kata normal.
Andaikan kita memiliki dua populasi normal dengan rata berturut-turut mu 1 dan mu 2 dengan simpangan waktu 0 dan 0,2 dan 0,2, dari setiap populasi diambil sebuah sampel acak secara bebas dengan ukuran berturut-turut. Jadi kayak apa ya? Mu 1 sama dengan mu 2 melawan mu yang dihapus. Melawan H1 mu 2 terus mu 1 sama dengan mu 2 melawan H1 mu 2 lebih dari mu 2. Terus ada mu 1 sama dengan mu 2 melawan H1 lebih dari kurang 2. Terus ada pengamatan berpasangan. Misalkan populasi pertama mempunyai perubahan acak X dan populasi kedua mempunyai perubahan acak Y dengan nilai rata berturut-turut mu X dan mu Y. Untuk itu diambil sebuah sampel acak dari setiap populasi yang berukuran sama, yaitu N1 sama dengan N2 sama dengan N. Nah, dengan demikian diperoleh data sampel X1, X2, dan Xn, dan Y1, Y2, dan Yn. Misalkan kedua data hasil pengamatan ini berpasangan, yaitu X1 berpasangan dengan Y1, X2 berpasangan dengan Y2. Mau dikasih contoh hipotesis rata. Kita satu buat gimana kondisinya, dua gimana, atau sama Yang ini sampelnya misalnya. atau sampel iya mah iya. Jadi misalnya kan kita memiliki dua populasi normal dengan rata-rata berturut mu 1 mu 2 dengan simpangan waktu data 0. Nah, terus setiap populasi nanti diambil sebuah sampel acak secara bebas dengan ukuran berturut-turut N dan N2. Tentunya ya kan N2 dari kedua sampel ini rata dan simpangan waktu berturut-turut diperoleh X1, X2, S1, 2 pengujian keamanan rata. Nah, 3 kemungkinan, jadi itu bakal masuk nanti karena ini gitu ya tidak sebuah soal. Nah, masuk nanti 3 kemungkinan, ayat kemungkinan dia, kemungkinan dia, dan kemungkinan dia. Itu terus ketiga hipotesis GP secara berturut-turut disebut uji dua pihak, uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Kita membedakan situasi berikut untuk menentukan rumus statistik yang relevan untuk digunakan. Jadi itu untuk mengadal rumus statistik anu relevan, jadi kita menggunakan 3 kemungkinan ya. Contoh pada uji ratanya, misalkan 100 laporan kematian di Amerika Serikat diambil secara acak, diperoleh bahwa rata-rata usia hidup orang Amerika Serikat adalah 71,8 dengan simpangan waktu 8,9 tahun. Hal ini memberikan dugaan bahwa rata-rata usia hidup orang Amerika Serikat lebih dari 70 tahun.
dengan taraf signifikan 5%. Nah, ujilah kebenaran tersebut. Tadi TS apa sebenarnya? Ini bapak ada berapa? 8. Iya, bahkan satu dan Simpangan bangunan oke lah 71,8. Nah, misalkan X merupakan variabel acak Nah, nah. Udah. Ada hipotesis kerja kan tadi teh nggak ada HO ya nggak ada HI. Nah apakah langkah berikutnya kan kayak gini ada langkah-langkah ya statistiknya gitu. Nah kalau hipotesis kerja juga ada atau enggak? Jadi hipotesis kerja dalam hipotesis statistik atau hipotesis kerja adalah suatu anggapan atau pernyataan yang dia benar atau salah mengenai suatu populasi atau lebih. Nah, kan pertanyaan teh bagaimana cara sebuah pengujian kan kami hipotesis penelitian mah kayak uji dan selanjutnya. Untuk hipotesis kerja pakai data sampel. Cara menggunakan data sampelnya itu contohnya akan didasarkan dulu. aduh uji sampel kayaknya kayak contoh nanti misalnya teh pengujian hipotesis bahwa suatu jenis vaksin baru lebih efektif mencegah penyakit AIDS, maka rumusan hipotesisnya teh hipotesis nol teh ditulis lah kayak berarti jadi hipotesis nol teh vaksin baru sama yang vaksin lama terus satu vaksin baru lebih efektif dari vaksin lama. Aku yang nulis loh. Nah, ini contoh nanti aku tadi aku ditaruh biasa jadi aja. Contoh dua. Nah, misalnya seorang dokter mengatakan bahwa lebih dari 60% pasien kanker adalah karena merokok. Jadi hipotesis nanti kalau sama dengan kan tadi kan 60% ya. Terus si Gak pakai niu-niuan iya pakai video Kualifikasi jadi bahan. Tadi ternyata hipotesis kerja sama dengan hipotesis nol ada satu. Jadi hipotesis satu apa? Cukup jauh apakah si sampelnya teh data macam banyak yang dulu diterima oleh tapi data cuma benar atau benar hipotesis kerja itu karena kita masih kayak uji hola jadi gimana cukup samawan yang dulu terus data ada udah padahal